Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan dengan cepat Yihe membalas serangan ini dengan pukulannya. Tidak berhenti sampai di situ, Yihe seketika kembali mencengkram kepala robot ini. Yihe menekankan bahwa ini belum selesai dan rasakan lututnya yang hitam dan keras ini. Hingga wajah robot pun kini hancur tidak berbentuk lagi. Dan kembali sistem memberikan peringatan serius bahwa banyak kerusakan di area kepala. Namun dengan kerusakan yang diterima oleh si robot masih belum bisa membuatnya tumbang. Dan kali ini robot mencoba membalas serangan Yihe dengan mengaktifkan teknik Rosary Funnels. Beberapa mata kini melepaskan laser ke arah Yihe. Tidak berhenti sampai di sana, robot melepaskan teknik Full Burst dan membuat puluhan rudal dilepaskan dan meledak di tubuh Yihe. Robot pun bertanya makhluk apa sebenarnya Yihe, sampai dirinya harus pakai begitu banyak senjata untuk menghabisi Yihe. Namun kejadian selanjutnya membuat robot sangat kaget. Yihe tidak terluka sedikit pun akibat serangan barusan. Yihe pun bertanya apakah itu semua barang punya robot. Pada dasarnya cuma senjata panas. Bagi seorang martial artist itu tidak ada gunanya. Robot pun menyebut Yihe sebagai setan yang tidak mau pergi. Dengan ini dirinya akan membebaskan arwah Yihe. Namun sebelum robot melepaskan tekniknya, Yihe lebih dulu melepaskan teknik meteor atropomorfik. Yihe pun kini kembali mengcasting Knuckle Blade dengan jarak yang sangat dekat. Yihe pun menegaskan bahwa ini waktunya bagi biksu palsu untuk lenyap. Dan segera Yihe melepaskan Knuckle Blade-nya. Yihe pun menyayangkan hal ini. Koleksi mekanisnya hancur semua. Di gunung ini mereka sampai gali lubang sebesar ini. Isinya entah lizardman atau patung Buddha raksasa yang bisa bergerak. Sepertinya dalang dibalik ini semua pasti ilmuwan gila yang doyan eksperimen. Dan setelah Yihe memperhatikan sekitar, ini seperti dugaan Yihe, ternyata masih ada jalan turun. Dengan ini dirinya mau lihat sebenarnya apa yang ada di bawah altar teratai ini. Lalu setengah jam yang lalu, saat ini dua ilmuwan sedang menyaksikan yang terjadi dari belakang layar. Salah satu dokter muda mengatakan kepada rekannya bahwa pria itu sudah mengalahkan Buddha mekanik di depan gerbang. Namun dokter muda meminta rekannya untuk tidak khawatir, pintu itu dibuat dengan bahan dan struktur terbaru. Yihe pasti tidak akan bisa masuk. Namun saat mereka terus memperhatikan Yihe, pintu yang dikatakan kuat nyatanya sangat rapuh di hadapan Yihe. Kembali dokter muda menyebut ini tidak masalah. Mereka juga punya cyborg. Puluhan ribu cyborg sekalipun menghadapi Martial Grandmaster tetap bisa menguras tenaganya sampai mati. Sekalian membantu mereka mengurangi stok cyborg yang berlebihan. Namun lagi-lagi dokter muda ini terdiam memandang Yihe yang berdiri di tumpukan cyborgnya. Kembali dokter muda menyebut bahwa mereka masih punya kartu trup. Percayalah pada desain mereka. Kemampuan tempur mecha Buddha ini didesain khusus untuk melawan monster tingkat Lord. Menghadapi seorang martial artis kecil bukan masalah sama sekali. Namun kejadian selanjutnya membungkam mulut dokter ini. Di saat dokter muda ingin mengatakan bahwa ini tidak masalah dan ingin menyebut sesuatu yang lain, dokter senior pun meminta dokter muda untuk berhenti bicara. Dokter senior pun berpikir dan bertanya apakah ini ramalan sialan itu. Musuh sudah sampai di depan pintu.
Dokter muda masih mengatakan bahwa ini tidak masalah. Pengawal di atas seharusnya bisa memberi mereka beberapa menit, dan diketahui dokter senior ini bernama Dr. Feng, mantan peneliti di Prometheus Institute level 3, yang kemudian diam-diam direkrut oleh Laserbird. Lalu Dr. Feng meminta dokter muda untuk segera pergi. Setelah keluar, aktifkan sistem penghancur diri markas ini. Jangan sampai informasi tempat ini bocor. Dijelaskan bahwa 10 tahun yang lalu Laserbird sudah menargetkan kota kecil biasa bernama Kabupaten Lin Sui, secara diam-diam mengganti semua biksu kuil Jinsan, lalu memanfaatkan kepercayaan penduduk Kabupaten Lin Sui terhadap kuil itu untuk melakukan cuci otak massal. Dengan dalih pemberkatan, mereka menarik warga untuk menerima modifikasi tubuh, menjadikan mereka objek eksperimen gratis, dan menyuplai Laserbird dengan bahan biologis serta data uji klinik dalam jumlah besar. Dan sayangnya markas ini sekarang harus ditinggalkan. Namun belum mereka bergerak untuk mengaktifkan penghancuran diri, Yihe telah datang menerobos. Yihe pun seketika bertanya mereka mau lari kemana. Dokter muda pun seketika meminta penjaga untuk melindungi Dr. Feng. Namun dengan cepat Yihe melumpuhkan penjaga-penjaga ini dan mendekat kepada Dr. Feng. Dr. Feng pun bertanya Yihe mau apa. Mereka bisa bicarakan ini baik-baik. Namun di saat itu Dr. Feng diam-diam mengambil sebuah alat di sakunya. Menurutnya cukup tekan tombol di jam tangan ini dan akan mengaktifkan penghancuran diri. Laserbird menanamkan bom mikro di dalam tubuh setiap peneliti atau kepala proyek penting. Keluarga dan teman mereka juga diawasi oleh Laserbird. Ini untuk memastikan ketaatan mutlak karyawan agar tidak membocorkan rahasia perusahaan. Namun gelagat Dr. Feng dapat dibaca oleh Yihe, dan Yihe dengan cepat mencengkram tangan Dr. Feng. Lalu Yihe mencengkram mulut Dr. Feng dan mengangkatnya ke udara hingga Dr. Feng tidak bisa bernapas. Di saat Dr. Feng hampir mati, Yihe melepaskannya. Yihe pun mengatakan bahwa sekarang dirinya butuh semua informasi tentang apa yang mereka lakukan di Kabupaten Lin Sui. Dokter pun cemas saat dihadapkan dengan situasi ini. Lalu Yihe pun meminta Dr. Feng mengatakan kepadanya apakah Dr. Feng membunuh 3 martial artis muda sebelumnya, dan apa sebenarnya yang Dr. Feng lakukan di sini. Dr. Feng tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memberitahu Yihe tentang eksperimen di sini. Ada monitor sinyal di otaknya, dan jika dirinya mengucapkan kata kunci apapun yang terkait dengan rahasia perusahaan, bom nuklir dalam dirinya akan meledak. Dan karena kematian tidak dapat dihindari, dirinya akan memilih jalan yang cepat, dan Dr. Feng seketika menelan racun yang telah disiapkan di dalam mulutnya. Yihe yang melihat hal ini bertanya-tanya apakah ada racun yang ditanam di mulutnya sebelumnya. Apakah Laserbird penuh dengan orang-orang putus asa? Dan karena jantung Dr. Feng berhenti, urutan penghancuran diri di sini diaktifkan secara otomatis. Namun sayangnya mati di depan dirinya akan menjadi kemewahan yang tidak mampu mereka beli. Dan Dio Brando dengan cepat menusuk leher Dr. Feng dan mengaktifkan tekniknya. Yihe pun menyebut bahwa vampir dapat menginfeksi mayat manusia menjadi mayat mengerikan. Tapi sayangnya setelah makhluk mengerikan kecuali beberapa individu berbakat, sebagian besar tidak berbeda dari zombie. Mereka kehilangan kemampuan penyembuhan diri, menjadi inferior secara intelektual dan tubuh mereka akan membusuk. Tapi dirinya memiliki kekuatan dari The Primeval Anthropomorphic di tangannya. Menggabungkannya dengan kekuatan vampir, maka dirinya dapat menciptakan bawahan dengan sempurna, mempertahankan ingatan dan bakat mereka dari kehidupan. Tidak takut sinar matahari, memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat dan benar-benar patuh kepada dirinya, baik secara mental maupun fisik. Lalu Yihe pun menyebut bahwa Dr. Feng tidak akan mati. Jadi seharusnya urutan penghancuran diri seharusnya berhenti. Mulai sekarang dirinya akan memanggil Dr. Feng dengan sebutan Dr. Matt. Semua hal dari masa lalunya tidak relevan untuk Dr. Matt. Mulai sekarang satu-satunya hal yang harus Dr. Matt lakukan adalah melayani dirinya. Dr. Matt pun merespon Yihe dan mengatakan bahwa itu merupakan kehormatan bagi dirinya untuk melayani tuannya. Lalu Yihe menyebut karena Dr. Matt telah menerima kekuatan primeval, hubungan mental telah terbentuk di antara mereka, membuat perangkat pemantauan itu tidak berguna. Dengan ini dirinya ingin melihat sejak kapan kota ini telah disusupi.
Lalu saat Yihe mulai memasuki ingatan Dr. Matt, Yihe melihat Dr. Matt yang menegur temannya yang bernama Xiaoli. Dr. Matt menegur Xiaoli yang makan siang sebelum jam istirahat, dan Xiaoli sudah menyelinap keluar untuk makan. Dr. Matt pun bertanya apakah Xiaoli sudah menyelesaikan perbandingan data yang dirinya berikan kepada Xiaoli. Xiaoli pun meminta maaf kepada Dr. Matt, dirinya terlalu lapar. Dr. Matt pun bertanya apakah makanan hari ini masih daging mentah. Dengan gigi yang buruk, makan hal semacam ini benar-benar sulit. Xiaoli pun memberitahu Dr. Matt bahwa ini dibawa oleh orang-orang daerah sebagai persembahan kepada Sang Buddha. Dirinya dengar mereka pendatang baru dari luar kota. 3 orang muda, dagingnya sangat lezat. Kemudian di ingatan lain Dr. Matt yang memperhatikan orang-orang menyebut bahwa mereka tertidur lagi. Kali ini benar-benar tertidur tepat di aula Buddha. Beberapa orang bahkan tertidur sambil berlutut. Xiaoli pun bertanya kepada Dr. Matt, bukankah ini sempurna? Bawa saja penduduk daerah ini ke lab untuk cadangan. Itu akan menghemat waktu dan tenaga. Dr. Matt pun tertawa melihat hal ini. Mereka tiba-tiba datang ke sini untuk memuja Buddha dan berdoa untuk berkah. Tapi bagaimana mereka semua tiba-tiba tertidur? Lalu diingatan lain saat memuja patung Buddha dan terus menyebut kata Heavenly Descent. Dr. Matt bertanya soal angka yang terukir di tangannya. Bagaimana bisa terukir di sini? Tampaknya seperti teka-teki numerik. Jawabannya adalah serangkaian kode file, format file internal perusahaan. Di saat Dr. Matt menelusuri beberapa file, Dr. Matt merasa ada yang salah. Ingatan dan kognisi dirinya telah dirubah. Dr. Matt bertanya-tanya siapakah itu? Siapa yang berani memperlakukan dirinya sebagai bahan percobaan? Memperlakukan dirinya sebagai tikus laboratorium. Tidak sampai dirinya melihat data di komputer. Dirinya menyadari bahwa teka-teki numerik itu ditinggalkan oleh dirinya sebelum dirinya disusupi. Dirinya percaya bahwa bahkan jika kognisinya diubah, setelah menemukan teka-teki matematika di tubuhnya, dirinya pasti akan mempercayai hal ini. Tujuannya adalah untuk memberitahu dirinya bahwa para kanibal, rasa kantuk yang berlebihan dan patung yang menyeramkan itu semua menunjuk pada semua dalang ini. Dan nama kultus itu adalah Heavenly Descent. Melihat hal ini, Yihe mengerti apa yang mereka sebut daging mentah sebenarnya adalah makanan daging manusia. Dan Heavenly Descent itu kedengarannya seperti aliran sesat. Dr. Matt menyebut bahwa tempat ini awalnya dipilih oleh Laserbird sebagai pangkalan eksperimen rahasia. Tetapi tanpa disadari disusupi dan dikendalikan oleh sekte ini. Dan seperti penduduk daerah sini, kognisi dirinya diubah untuk dimanipulasi oleh mereka. Yihe pun mengatakan bahwa ketiga martial artis dari Huadu sebelumnya, mereka dimakan oleh Dr. Matt juga. Sepertinya Chu Jiao dan Liu Qingzu dan dirinya juga merupakan bahan utama di mata Dr. Matt. Dr. Matt menjelaskan bahwa ini adalah tahun ke-8-nya mengambil alih Kabupaten Linshui. Basis kuil Jinsan telah sepenuhnya dibangun. Dan teknologi modifikasi bio-human pada dasarnya sudah matang, siap untuk produksi massal. Dia akan mengatur era baru. Martial artis pada akhirnya akan digantikan oleh bio-human dan konstruksi mekanis yang lebih efisien dan kuat. Dan jalan Prometheus adalah yang benar. Setelah menemukan anomali tersebut, penyelidikan perbandingan mengungkapkan bahwa anomali daerah Linshui meletus pada bulan Februari tahun lalu. Pertama kali ditemukan pada bulan Maret tahun lalu. Dan personel diorganisir untuk penyelidikan eksperimental. Namun setiap hari kognisi dirinya dimodifikasi secara halus, hingga sepenuhnya berasimilasi. Meskipun di sela-sela itu dirinya berulang kali menggunakan kecerdasan ilmiahnya untuk menemukan kelemahan logika, dan berhasil memulihkan kognisinya. Pada akhirnya dirinya tidak bisa lepas dari nasib berasimilasi. Karena basis penelitian kuil Jinsan mereka telah berasimilasi terlalu dalam. Sehingga sulit untuk melarikan diri atau melawan keinginan itu. Anomali daerah Linshui dibagi menjadi 3 tahap: mengantuk, menyembah kanibalisme tanah liat, dan berjalan sambil tidur kolektif. Memakan daging manusia adalah kelainan fisik yang terjadi setelah roh awalnya dipengaruhi keinginan itu. Rasa kantuk yang berlebihan adalah kelainan spiritual yang lebih dalam. Menyembah patung tanah liat berarti bahwa tubuh dan pikiran telah terkontaminasi parah. Pada dasarnya tidak dapat disembuhkan, dan berjalan sambil tidur kolektif menandakan bahwa seseorang telah menjadi makanan bagi keinginan itu.
Dirinya pikir eksperimen manusia ilegal mereka sudah cukup gelap, tapi dirinya tidak menyangka mereka akan jauh tertinggal dari sebuah sekte. Mereka benar-benar ingin menawarkan seluruh penduduk kota sebagai makanan untuk keinginan itu. Kemudian akhirnya dirinya tahu apa yang mereka gunakan untuk mencemari roh penduduk Kabupaten Linsui dan melahap energi kehidupan penduduk. Seharusnya itu adalah demon fetus atau janin iblis yang dibawa keluar dari reruntuhan alam rahasia. Menurut perhitungan, janin iblis akan segera matang. Yihe yang mendengar hal ini yakin bahwa janin itu akan matang 2 hari lagi. Yihe ingat Liu Genshen sebelumnya memberitahu dirinya bahwa dalam 2 hari lagi ada acara malam 3 tahunan termegah di Kabupaten Linsui, dan dirinya diminta untuk datang. Dan ternyata Liu Genshen benar-benar memberinya informasi yang penting. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.